Nah, itu bukit yang tadi kelihatan indah dari jauh tadi ya bro. Jadi yang pernah Mbak Eno bilang namanya Sri Gunung. Sri Gunung itu cantiknya kalau dari jauh ya bro. Kenapa begitu? Gunung itu kalau lihat dari kejauhan tampak indah, cantik, menawan gitu ya. Tapi begitu kita dekati ternyata jurang melulu ya bro. Jadi yang dimaksudkan dengan Sri Gunung itu cantiknya kalau dari jauh. Kalau dideketin ya amit-amit gitu. Ini sahabat lestari, kondisi terkini hutan bambu ya. Ini berarti masuknya desa Indrakila ini masuknya Cabro, kalau nggak salah desa Indrakila. Wah warnanya. Oke, ini tikungan mulet Cabro, tanjakan mulet. Ada mobil di atas. Sus, tanjakan mulet. Aduh, ada truk pula. Bikin kagauk saja ini. Ya, ini sudah masuk ke area ladang sayur sahabat lestari ya. Mbak Eno sudah sampai di puncak bukit kaki Gunung Ciremai. Itu lihat gunungnya, Ciremainya jelas banget ya bro ya. Mbak ikut main, mau lihat-lihat. Punten Mbak, boleh nanya kalau bawang ini tuh sebenarnya bawang putih atau hanya daun bawang aja Pak? Daun bawang. Oh, jadi kalau dibiarkan tetap nggak ada buahnya, nggak ada bijinya. Ini diambil itu daunnya aja ya. Oh, pikir saya tuh bawang putih yang belum waktunya panen diambil daunnya gitu. Pikir saya. Jadi bukan bawang putih ya. Memang daun. Khusus untuk sayur aja. Iya, sayur. Ini namanya piknik. Piknik itu mengunjungi tempat yang apik dan unik. Itu namanya piknik. Jadi ini healing. Healing itu menghilangkan pusing. Jadi healing tidak harus ke tempat objek wisata yang berbayar. Di sini gratis tapi keren banget ya bro. Gratis jalan-jalan ke sini ya bro. Tempat wisata gratisan. Nah ini gubuk asmaronya ya. Oh di sini tetap ditanamin kol. Ini dibiarkan tua karena akan dibiarkan sampai kembang. Jadi nanti yang dipanen brokolinya ya bro. Brokoli itu kan kembang kol ya. Oke, kita sudah sampai di gubuk asmoro. Oh, gubuknya di buat nyimpen bambu. Ini yang buat apa namanya? Nanam tomat dan kacang. Kalau tidur di sini ternyata batari ya, bro. Asik. Tidurnya di sini ya bro, pakai ayunan. Oh keren ya bro ya. Bahagia lagi Pak Taninya nih yang punya ladang ini, punya ladang seluas ini. Sekali panen berapa puluh juta nih ya bro. Keren. Sekali panen dapat mobil satu ya bro. Setiap panen beli mobil baru, setiap panen beli mobil baru gitu. Amin. Oke sahabat, kita lanjutkan. Kita akan menanjak dan kita akan sampai ke hutan bambu. Akan melalui wilayah dan area hutan bambu. Tapi setelah melewati kantor desa nanti ya. Kantor desa Pasangkan Grup kalau nggak salah. Nah ini daerah ladang jagung biasanya, tapi kali ini ditanamin padi ya bro. Biasanya di area sini ditanaminnya jagung. Oh iya tetap masih jagung ya bro. Subur banget bro jagungnya cak. Kondisi jalannya masih sama seperti beberapa bulan yang lalu ya bro ya. Lapisan aspal terakhirnya ngelotok nih. Ya karena kelihatannya kualitas aspal terakhirnya ini lebih kasar ya. Campuran pasirnya lebih dominan. Pasirnya rada gede gitu, jadi mudah rontok. Namanya juga mix, hot mix, dicampur aspal, pasir, dan kerikil. Ini adik-adik siswa jalan-jalan dengan Pak Guru. Di sini jagungnya masih pendek-pendek ya bro ya. Nah di sini sudah lebih tinggi. Asik udaranya sahabatku. Ayo yang
punya banyak waktu dan suka motoran, jalan-jalan ke sini asik ya bro. Lihat bukitnya jelas banget loh. Itu tandanya cuaca lagi bagus. Nah, lihat ya bro, jelas banget gunungnya ya. Terlihat jelas tuh, cermainya pun tidak ada toppingnya. Clear banget. Oh, di sini panen ya bro padinya. Pak Tani lagi panen. Bahagianya Pak Tani, panennya melimpah, gabahnya padet-padet ya. Oh ya, Sangkan Hurip, ini daerah desa Sangkan Hurip ya bro, kecamatannya Sindang. Seperti Mbak Eno sampaikan tadi, kecamatan Sindang ini pemekaran dari kecamatan Sukahaji ya. Sampai ke desa sana, di atas sana ada yang Mbak Eno pernah neduh itu, kalau nggak salah desa apa, kok lupa Mbak Eno. Indrakila sama desa apa tuh, lupa Mbak Eno. Indrakila. Nah ini berarti kita akan sampai ini kantor desa Garawastu. Oh ya, ini desa Garawastu, ini kantor desanya ini Cak Bro. Nah di depan sana kantor desa lagi, di depan itu Sangkan Hurip. Kalau ini tadi kantor desa Garawastu, di depan nanti di atas ada desa Sangkan Hurip. Kantor desanya jaraknya nggak jauh, deket-deket aja. Kayaknya habis panen cengkeh, nih bau cengkeh nih di sini. Daerah cengkeh nih Cak Bro. Terakhir lewat sini Mbak Eno waktu motornya kehabisan bensin itu Cak Bro, neduh berjam-jam, pas mau berangkat bensinnya habis, sampai minta bantuan warlock yang habis dari ladang ya, karena perkampungan terakhir setelahnya hutan bambu. Bensin Mbak Eno udah habis sama sekali, di situ bensin tukang bensin ecerannya kosong. Akhirnya Mbak Eno minta bantuan ke warga lokal yang pulang dari ladang. Nah itu di depan kantor desa Sangkan Hurip. Kalau tadi yang kita lewatin kantor desa Garawastu. Nah kalau di atas desa yang pernah Mbak Eno neduh itu Cikaracak. Ingat Mbak Eno, kantor desa Cikaracak. Nah ini kantor desanya ya bro, Sangkan Hurip. Ya, kepala desa Sangkan Hurip. Oke, aduh sorry ya bro, kagok. Sorry ya bro. Oke, kita akan masuk ke area hutan bambu sahabat lestari ya. Tambah dingin sahabatku. Tembus ke tulang ini dinginnya. Ini rata-rata breaknya tuh di sini, karena di sini pas yang di area datar. Nah itu bukit yang tadi kelihatan indah dari jauh tadi ya bro. Jadi yang pernah Mbak Eno bilang namanya Sri Gunung. Sri Gunung itu cantiknya kalau dari jauh ya bro. Kenapa begitu? Gunung itu kalau lihat dari kejauhan tampak indah, cantik, menawan gitu ya. Tapi begitu kita dekati ternyata jurang melulu ya bro. Jadi yang dimaksudkan dengan Sri Gunung itu cantiknya kalau dari jauh. Kalau dideketin ya amit-amit gitu. Kurang lebih begitu Cak Bro. Jadi kalau ada dulu zaman sekolah gitu ya, ada ngeliat orang gitu, wah Sri Gunung dari jauh cantik, pas dideketin ya biasa saja. Ternyata jerawatnya gede-gede. sorry Cak Bro, guyon Cak Bro, guyon. Jadi maksudnya gunung itu kalau dari jauh cantik, menawan, pasti deketin jurang dulu Cak Bro, jurang terjal. Ya, kita sudah di area hutan bambu Cak Bro.
Kalau warung yang di pertigaan itu buka, Mbak Ino mau sekali-sekali mampir Cak Bro, sekalian ngopi. Didopeng dong bro. Mbak Ino belum dopeng. Ya udah sih, tadi pagi sambil masak udah dopeng, tapi yang dopeng di jalanan kan belum. Mbak Ino hanya siap kopi darurat seperti biasa. Kalau Mbak Ino ke gunung pasti siapin kopi darurat, good beverage. Jadi walaupun air dingin tetap bisa larut. Tanjakannya licin, banyak daun mahoni nih Bro. Di sini kebanyakan pohon mahoni ya. Mahoni itu daunnya licin. Dan ini masih basah aspalnya. Kalau begini rada hangat nih Bro, kena sinar matahari rada hangat. Yang nggak kena sinar matahari tembus tulang Bro dinginnya. Ya lihat kanan kiri hutan bambu ya sahabat lestari. Jadi yang punya banyak waktu, yang hari libur dan suka motoran, kesini recommended banget Cak Bro. Lewat sini nih kalau ke Panyawen lewat pintu belakang. Kayaknya warung kopinya buka nih Cak Bro. Wah tutup Cak Bro, tutup, bahkan udah rusak warungnya. Warungnya sudah rusak. Oke, kita lanjut. Kita tembus hutan bambu ini. Semakin rimbun, semakin gelap Cak Bro ini. Kalau daerah gunung mobilnya kayak gitu Cak Bro, 4x4 itu yang double gardan ya. Soalnya kalau daerah pegunungan kalau nggak double gardan kasihan. Apalagi kalau dibawa naik ke bukit ya, ke daerah ladang gitu, kasihan kalau mobil biasa. Aspalnya sudah mulai banyak yang terkelupas ini Cak Bro, bergelombang di sini ya. Wah, malah lebih parah ini pas di turunan nih, buat lewat air sepertinya nih Cak Bro. Gelap banget Cak Bro, gelap banget. Setelah sekian bulan memasuki musim hujan, banyak tunas bambu yang baru, lihat semakin gelap Cak Bro hutannya ya. Ini sahabat lestari, kondisi terkini hutan bambu ya. Ini berarti masuknya desa Indrakila, ini masuknya Cak Bro, kalau nggak salah desa Indrakila ya, kecamatannya Sindang. Ini ladang cengkeh sebelah kanan ya, ada sedikit ladang cengkeh. Kalau gapura yang bagus itu sekarang udah dibongkar Cak Bro, setahu Mbak Ino, saya ingat Mbak Ino, gapura yang kanan kiri pohon bambu ya kan, mobilnya rata-rata kayak gitu Cak Bro. Gapura yang bagus itu kalau nggak salah udah dibongkar Cak Bro, udah ditebang bambunya, jadi sudah nggak seperti gapura lagi. Mudah-mudahan sekarang udah tumbuh lagi, udah rapat lagi gapuranya Cak Bro, coba ya. Dinginnya asli Cak Bro. Sayang, rasa dan aroma itu tidak bisa kedetek oleh video. Jadi sahabat tidak bisa merasakan, hanya bisa mendengarkan apa yang Mbak Ino capruskan. Ya, hutan bambu Cak Bro, udaranya dingin banget. Kayak ada suara yang ngikutin sih Cak Bro. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak ada suara yang ngikutin Mbak Ino ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kan, sudah terlewati Cak Bro yang tempat bambu kayak gapura, berarti memang sudah nggak ada lagi. Padahal itu ikon Cak Bro, ikon kalau masuk ke hutan ini, ada gapura alam. Oh, di sini rusak Cak Bro, jalannya parah ini. Tadi Mbak Ino ada suara yang ngikutin Cak Bro, Mbak Ino langsung merinding. Allahu Akbar. Ya, kita nanjak lagi Cak Bro. Gelap banget, lihat sahabatku, gelap banget ya, saking rimbunnya. Karena sekian bulan masuk ke musim hujan, bambunya bertumbuh dan bertambah tunas barunya, semakin rimbun, semakin gelap.
Tapi padahal hampir setiap hari dipanen loh nih Cak Bro. Tapi yang bagian dalam ya, bukan yang bagian pinggir. Bambunya tuh kayak tadi lagi diangkut itu dipanen bambunya Cak Bro. Panen bambu. Jadi kalau sahabatku, saudara-saudara, sahabat lestari yang punya lahan tidur, bangunin, tanemin aja bambu. Jadi ya, akhirnya bambu itu kalau tanam nggak usah diurusin lagi, udah suruh tumbuh sendiri, nanti akan tumbuh kembang sendiri, banyak tunas sendiri. Nggak seperti tanaman yang lain harus diurus. Bambu tancap pun udah tinggalin, akan tumbuh subur. Jadi kalau punya lahan tidur, tanamin bambu aja Cak Bro. Kalau di sini rata-rata bambu tali ya, atau bambu apus kalau di Jawa namanya, bambu yang biasa dibikin tali atau dianyam itu, karena bambunya lebih lentur dan tidak mudah patah Cak Bro kalau bambu tali itu ya. Oh lihat, tapi karena rumpunnya udah rumpun lama, jadi bambunya kecil-kecil Cak Bro. Jadi sudah nggak ada lagi gapurannya Cak Bro, karena kita sekarang sudah sampai di area perkampungan. Mungkin dari desa Indragila, tapi nanjak sedikit desa, lupa lagi sih Mbak ya. Lupa namanya, Cikarasak. Desa Cikarasak Cak Bro. Kayaknya ini sudah masuk ke, iya ini kayaknya sih jelas desa Cikarasak. Nah itu Mbak Eno dulu waktu kehujanan kehabisan bensin nanya di sini nih, ini ada bensin tapi kosong, habis Cak Bro di sini. Bensinnya caranya habis, kosong. Ya untung ada bapak petani yang pulang dari ladang yang bisa bantu saya. Nah itu di depan kantor desa Cikaracak Cak Bro, yang Mbak Eno tuh di sini kantor desa Cikaracak loh. Kantor desa Cikaracak, kecamatan Argapura. Oh di sini Argapura Cak Bro, bukan Sindang ya. Di sini kecamatannya Argapura. Banyak rombongan mau jalan-jalan ke Panyawean mungkin. Karena memang sampai hari ini Panyawean masih favorit Cak Bro ya. Tapi ke Panyawean itu beda bulan, beda view Cak Bro ya, jangan salah. Kalau miliknya lagi bagus, pas ke situ lagi hijau gitu. Kalau lagi nggak bagus, lagi nggak beruntung ya pas panen jadi coklat gitu ya, tanah semua warnanya. Oke, ini tikungan mulet Cak Bro, tanjakan mulet. Ada mobil di atas. Sus, tanjakan mulet. Aduh, ada truk pula. Bikin kagauk saja ini. Sorry Cak Bro. Kita duluin Cak Bro. Sorry Pak, nuwun sewu. Aduh, kagok Cak Bro. Bapak yang dari atasnya kaget. Habis kagok Cak Bro. Kondisi kayak gitu, pas tanjakan di belakang truk. Oke, kita sudah akan memasuki area ladang sayur. Mudah-mudahan ibu warungnya buka kali ini. Setelah sekian tahun lewat tutup terus beliau, mudah-mudahan hari ini ibu warungnya buka, bisa ngopi Mbak Eno, ngopi di puncak bukit. Ya ini sudah masuk ke area ladang sayur sahabat lestari ya. Ya Gunung Ciremainya sudah mulai ada toppingnya Cak Bro. Sang awan sudah mulai datang itu putih-putih. Hijau banget Cak Bro. Di sini baunya kayak kandang ayam Cak Bro ya, karena itu yang di karung itu adalah eeknya ayam buat pupuk sayur ya, itu eek ayam Cak Bro. Itu dapat beli loh, bukan dapat minta Cak Bro. Jadi pupuknya itu pupuk kandang dari eeknya ayam. Karena di sana di daerah Cikijing sana banyak ternak ayam potong. Lihat sudah mulai ada awan Cak Bro. Gunung Ciremainya ya. Sudah didatangin awan. Ntar lagi kita akan sampai di warungnya ibu. Mudah-mudahan ibunya buka ya, jadi bisa ngopi di atas puncak bukit.
karena tenggorokan Mbak Eno udah mulai keren Cak Bro, nyaprus dari bawah sampai puncak. Aduh. Nah itu warungnya Ibu. Bismillah, mudah-mudahan buka Bu, buka Bu. Oh ternyata tutup permanen ibunya, sudah ada gembok. Iya ibunya sudah nggak buka lagi Cak Bro. Ibunya sudah. Nah, kita break seperti biasa Cak Bro. Kita selalu break di sini kalau ke area sini ya. Motor Mbak Eno parkir di sini dulu. Seperti biasa kalau ke sini ke Gubuk Asmoro. Nah, Mbak Eno cut dulu videonya Cak Bro ya. Ya ini sahabat lestari, Mbak Eno sudah sampai di puncak bukit kaki Gunung Ciremai. Itu lihat gunungnya, Ciremainya jelas banget Cak Bro ya. Sayang sudah mulai didatengin awan. Dan kalau awannya berhenti begitu tuh berarti oksigennya minim banget itu Cak Bro. Makanya kalau orang mendaki itu cepet capek ya, karena oksigennya minim Cak Bro. Udaranya tipis banget, lihat awan aja nggak bergerak, dia berhenti ya. Dan di sini yang terakhir waktu kesini ditanamin kol, sekarang ditanamin daun bawang Cak Bro. Ya, nih tanamannya daun bawang, subur banget Cak Bro, kanan kiri. Waktu terakhir di sini tomat ya Cak Bro, masih inget ya? Video Mbak Eno terakhir di sini tomat. Ya, sekarang daun bawang. Ya, hijau banget Cak Bro, subur banget. Nanti kita ke gubuk seperti biasa sahabat lestari ya. Ritual yang tidak boleh dilewat. Ya, sahabat lestari, sekarang Mbak Eno sudah berada di puncak bukit kaki Gunung Ciremai. Itu Gunung Ciremainya Cak Bro ya. Lihat. Dan ini yang biasanya di video terakhir Mbak Eno di sini tanamin kol, sekarang ditanamin daun bawang. Daun bawang itu apa ya namanya ya? Karena ini yang dipakai hanya daunnya Cak Bro ya, bukan biji bawangnya ya, hanya daunnya yang dipakai buat campuran martabak itu biasanya ya, buat campuran telur dadar ya. Nah, oke, kita nanjak ke Bukit Asmoro, Gubuk Asmoro sana Cak Bro. Ritual biasa kalau ke sini harus ke Gubuk Asmoro. Ini warungnya Ibu sudah berarti 4 kali sekarang ke sini. Ibunya sudah nggak buka lagi Cak Bro, jadi nggak bisa ngopi di puncak bukit. Oke, kita naik ke Gubuk Asmoro yang di atas Cak Bro ya. Punten Pak, ikut main. Mau lihat-lihat. Punten Pak, boleh nanya kalau bawang ini tuh sebenarnya bawang putih atau hanya daun bawang aja Pak? Daun bawang. Oh, jadi kalau dibiarkan tetap nggak ada buahnya? Nggak ada bijinya? Ini diambil itu daunnya aja ya? Ya. Oh, daun. pikir saya tuh bawang putih yang belum waktunya panen diambil daunnya gitu, pikir saya. Jadi bukan bawang putih ya? Memang daun. Khusus untuk sayur aja? Ya, sayur. Makasih ya Pak. Ya. Mangga Pak, mangga. Mau ke gubuk sana mau lihat-lihat Pak. Ya ini sahabat lestari, ternyata ini memang hanya bawang sayur ya. Jadi kalau dibiarkan tetap nggak ada bawang putihnya, karena lain lagi kalau bawang putih itu daunnya gepeng Cak Bro ya, nggak bulat-bulat begini. Lewat sana Cak Bro ya. Ya ini sahabat lestari, Mbak Eno lagi pecicilan ke atas bukit di ladang sayurnya Pak Tani yang dulu ketemu Ibu, yang tomatnya nggak dipanen-panen itu ya. Di sini nih Cak Bro. Jambunya berbuah lagi Cak Bro. Tuh lihat jambunya berbuah dan tidak dipanen lagi Cak Bro. Jadi sahabat lestari kalau mau jambu kesini aja. Karena jambunya nggak pernah dipanen dulu ya. Terima kasih. Luar biasa Cak Bro.
Rossi heran kalau ngeliat kesini ya bro. Rossi, Marquez heran kalau ngeliat motor naik ke gunung begini nih. Nah, jadi harusnya Marquez itu latihannya di sini ya bro, ya, supaya ketahanan tubuhnya lebih bagus. Latihannya di sini. Kalau Rossi udah pensiun. Ah, itu jambunya berbuah, lihat ya bro, sudah matang-matang itu, udah tua itu ya. Oke, kita ke Gubuk Asmoro ya sahabat Lestari. Beginilah, karena ini namanya piknik. Piknik itu mengunjungi tempat yang apik dan unik. Itu namanya piknik. Jadi ini healing itu menghilangkan pusing. Jadi healing tidak harus ke tempat objek wisata yang berbayar. Di sini gratis, tapi keren banget ya bro. Gratis jalan-jalan ke sini ya bro. Tempat wisata gratisan. Nah, ini Gubuk Asmoronya ya. Oh, di sini tetap ditanamin kol. Ini dibiarkan tua karena akan dibiarkan sampai kembang. Jadi nanti yang dipanen brokolinya ya bro. Brokoli itu kan kembang kol ya. Oke, kita sudah sampai di Gubuk Asmoro. Oh, gubuknya buat nyimpen bambu. Ini yang buat apa namanya, nanam tomat dan kacang. Kalau tidur di sini ternyata bataris ya bro, asik. Tidurnya di sini ya bro, pakai ayunan. Oh, keren ya bro ya. Ya, itu kalau dilihat dari sini ya, tuh jambunya aja bro, pada rontok ya. Oke, kita keluar, kita naik lagi ke puncak bukitnya aja bro. Ini penampungan air ya, karena daerah puncak bukit jadi nggak bisa bikin sumur ya bro. Jadi air itu dapat dari penampungan begini. Nanti saat kekurangan air musim kemarau ya, buat nyiraminya pakai air itu ya bro. Hasil penampungan saat musim hujan. Oh ya, ini kol ya bro ya. Ini kol ini biarkan tua, ditunggu sampai keluar bunganya ya, atau kembangnya. Nanti dipanen kembang kolnya atau brokoli. Nah, kita jalan ke sana aja bro, ke puncak bukit yang hijau, melewati tanaman sayur bawang, ini bawang sayur. Ya ini ya bro, di sela-selanya ada tanaman apa tuh, kacang atau apa ya bro ya. Ada kacang nih kayaknya, kacang panjang maksudnya, bukan kacang tanah ya. Ya ini ya bro, di sini boleh jalan kaki, asal jangan injek-injek sayurannya. Asik ya bro, lihat. Ya ini sahabat Lestari, asiknya kalau jalan-jalan ke gunung kayak gini nih ya bro. Aduh ya Allah, keren banget ya bro, lihat. Nah, di sana Raja Galuh, di bawah sana ya. Itu gunung apa itu nggak tahu tuh. Ada gunung di sana. Itu gunung daerah apa, Kadipaten atau Tomo, Sumedang ya. Itu hutan, gunung dan hutan. Lihat ya bro, view-nya keren banget. Pak Tani datang semua ya bro. Motor Mbak Eno nggak bisa keluar nanti. Apa rombongan apa itu, pakai seragamnya sama. Oke, kita kesana lagi ya bro. Wah, awannya sudah mulai rapat ya bro, Gunung Ciremainya sudah berselimut sekarang. Aduh, untung tadi udah ngambil fotonya ya bro. Ya ini sahabat Lestari. Takut longsor nih ya bro. Ya kita belok kiri aja sini. Ya ini sahabat Lestari, ladang di puncak bukit yang ditanamin bawang sayur ya. Jadi ini bawang, ini bukan bawang merah, bukan bawang putih, tapi daun bawang yang biasa dipakai buat bikin martabak telur itu ya.
Ya sahabat lestari yang baru menemukan channelnya Mbak Eno, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat informasi dari YouTube setiap Mbak Eno upload video yang baru. Oke, kita naik ke sana lagi. Ya bro, kita lihat viewnya dari sisi sebelah sini ya. Nah ini kol juga, tapi masih pendek-pendek ya. Tapi plastiknya udah dilepas. Nah, plastik yang di sini plastiknya tidak dilepas ya bro. Yang di sini plastiknya dilepas. Coba kita naik lagi ke sana ya bro. Gembur tanahnya ya bro, empuk. Nah itu bukit apa ya bro di sana tuh? Oh ladang juga di sana. Yang di zoomnya udah maksimal ya bro. Oh bisa. Oh, darah ladang juga. Ini 10 kali zoom ya bro. Zoom out. Nah ya, itu daerah ladang di seberang gunung sana. Ya. Nah itu juga ada gubuk asmoro di sana buat istirahatnya Bapak Ibu Tani. Oke, kita turun ya bro ya. Oh rombongannya jalan lagi tuh bro. Rombongannya jalan lagi. Rombongan mau ke Panyawean mungkin. Ya sahabat lestari, inilah keindahan ladang di puncak bukit. Keren banget ya bro. Bahagia banget Mbak Eno bisa kesini. Bahagia lagi Pak Taninya nih yang punya ladang ini. Punya ladang seluas ini. Sekali panen berapa puluh juta nih cak bro. Keren. Sekali panen dapat mobil satu cak bro. Setiap panen beli mobil baru. Setiap panen beli mobil baru gitu. Amin. Masih becek ya bro, kayaknya habis hujan tadi malam atau kemarin sore ya. Sekarang kita turun ya bro, kita lanjutkan menuju ke Panyawean ya, melewati lembah Panyawean. Aduh, ini kayaknya hujan. Kalau hujan ini aliran airnya deras banget, kelihatan nih cak bro, tuh lihat. Kalau hujan ini ngalirnya deras banget airnya. Bekas roda motor coba tuh, bekas roda motornya Bapak Tani kalau ke ladang ya. Sayang gunungnya sudah ketutup sama awan ya bro. Awannya sudah tebal tuh, sudah nggak kelihatan lagi Ciremainya. Jadi pagi tadi aja begitu matahari udah mulai terik, berubah kan seperti Mbak Eno bilang. Karena kalau matahari udah tinggi, suhunya udah naik, udara bergerak, awan juga bergerak. Ya itu jadinya gunungnya sudah nggak kelihatan lagi. Oke Mbak Eno cut dulu ya, kita lanjutkan menuju ke Panyawean.